Ya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84 86 Semarang. 94.9 News FM, good news for the family. Senang sekali Yusuf kalau Anda bersama dengan kami di Feed. Kami menjanjikan akan bersama-sama dengan Pak Agus ya, Pak Agus Tianto atau biasa dikenal dengan Agus Vita ya. Beliau berdua adalah couple favorit di salah satu komunitas Moment of Unity. Sama sapa dulu sudah tergabung melalui aplikasi Zoom. Pak Agus, apa kabar? Bu Vita, apa kabar? Oke, oke. Senang banget. Sebelumnya terima kasih ya Pak support Good News sampai dengan saat ini. Terima kasih sudah memberikan air sejuk buat Good News. Terima kasih banyak ya. Gitu Somli, yang pasti kita akan mendengarkan perjalanan pelayanan beliau, perjalanan kehidupan dalam berbisnis ya. Sama sapa dulu. Dan saya mau tanya nih ke Pak Agus. Pak Agus, apa kabar nih aktivitasnya? Selalu padat ya, Pak Agus dan Ibu ya. Aktivitas apa ini? Kerjaan atau pelayanan? Pekerjaan, pelayanan, boleh cerita sedikit karena beliau ini juga menulis beberapa buku yang orientasinya pasti ke couple, kemudian konseling ya. Itu sudah jadi kayak high callingnya beliau berdua ini sepertinya. Silakan Pak Agus. Cerita Ya, sedikit soal profil mungkin. eh, pekerjaan itu kan kami sudah deliver ke anak juga. Mhm. Ya. Jadi kami cuma monitor sebagai orang tua, kebutuhannya apa, masalahnya di mana. Mhm. Kemudian aktivitas pelayanan kami eh, bicara di beberapa tempat untuk pelayanan pasutri, Mhm. untuk parenting dan itu yang menjadi concern kami. Terus konseling-konseling yang Mhm. kami lakukan. Kami sebut silent ministry itu. Silent ministry itu kan keren banget tapi tetap ya jadi berkat untuk beberapa keluarga. Em, sebelum eh, ke sini nih Pak, cerita panjang tentang jerninya ya. Pak Agus dulu cita-citanya seperti apa sih? Seperti saat ini atau jauh ini gitu. Saya waktu kecil Mm-mm. sih, kalau mau jujur cita-cita ya pokoknya jalannya aja hidupnya. Jadi Oke. belum tahu mau Mhm. kemana. Mhm. Justru setelah mau menikah baru saya kayak disadarkan sama Tuhan gitu kan. Mhm. Mhm. Ketika mau menikah, saya melihat om saya secara finansial oke, Mhm. mau beli apapun oke. Itu menjadi menjadi obsesi saya untuk menjadi Mhm. seorang kepala keluarga. Aku berarti harus kaya, harus punya Mhm. duit banyak gitu kan, Mhm. untuk bisa menyenangkan istri, anak-anak. Itu obsesi saya waktu Mhm. masuk ke pernikahan. Tapi uh, berjalannya waktu, akhirnya Roh Kudus ngingetin saya, Mhm. tegur saya. Di uh, yang penting itu bukan apa yang kamu capai, miliki secara having, Mhm. jadi secara belonging gitu kan. Tapi Mhm. kalau kamu punya istri yang cakap, itu lebih berharga dari permata. Yes. Dan hati suaminya percaya di Amsal 31 ayat Ada 10 satu. sampai Mhm. 12. Hati suaminya percaya kepada suaminya, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Mhm. Ia berbuat baik pada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang itu. Jadi dari situ saya langsung kayak ketemplak gitu. Mhm. Ketika obsesi saya ingin menjadi kaya, tapi tidak berpikir bahwa lebih penting itu punya istri yang cakap gitu loh. Mhm. Ya. Ya kan, lebih penting punya istri yang cakep lah. Saat itulah konsep pikir saya tentang kekayaan, konsep pikir saya tentang keluarga mulai berubah. Jadi saya Mhm. lebih penting punya istri yang cakep karena saya tidak akan pernah kekurangan keuntungan. Yes. Kekayaan itu kan mengikuti gitu loh. Mhm. Tapi tidak pernah kekurangan keuntungan berarti kan apa yang aku lakukan selalu berhasil. Kalau Mhm. saya punya istri yang cakep, itu yang menjadi konsep pikir saya saat itu. Oke, yes. Oke, Itu ini kayaknya itu kalau cerita visi tentang iman saya. perjalanan. Gimana, Pak? Itu visi iman dan percaya saya saat itu sebelum masuk ke Mm-mm. pernikahan. Oke, ya, ya. Kayaknya kalau cerita tentang pertemuan dengan ibu seru kali ya. Sedikit. Pertemuannya di mana sih, Pak? Bertemu dengan ibu.
ketemunya itu justru ketika saya masih lulus. Ya kalau masih kuliah, hampir lulus. Oke. Ya, dulu kan dalam tanda petik saya sering ganti-ganti gitu kan. Cari yang cocok. Cari yang cocok, Dari yang jujur aja. jatuh. Ada nggak Oke. tahu saya yang tebar pesona atau yang banyak penggemar gitu kan. Jadi ini nggak cocok, sama ini nggak cocok, beda agama dan banyak hal sampai akhirnya saya hanya berdoa, Tuhan, aku ini sudah mau lulus nih, aku pengen punya seorang yang bisa mendampingi aku gitu kan. Nah, saat itu seminggu lagi itu saya pulang ke Semarang karena saya sudah lulus ujian kesadaran. Saat itu Ya. masih kuliah ya. Jadi saya di gereja ketemu, lihat istri saya, calon istri saya. Ini kok ada cewek lumayan gitu kan, lumayan. Terus saya pas itu ngiringin sekolah minggu pakai gitar, dia ikut temennya yang ngajar sekolah minggu, dan saya cari tahu tentang dia dari temennya yang saya kenal ini. Ya singkat cerita, saya ngapel, saya main ke tempat dia, dan saya ngomong gini, aku suka sama kamu. Jadi tembak di tempat gitu kan. Aku suka sama kamu, dan aku udah nggak punya waktu lagi untuk ngapel-ngapel ke sini, karena minggu depan aku harus balik ke Semarang. Kalau memang kamu punya respon yang sama, aku akan datang ke sini. Aku akan rutin datang ke Jogja, minggu atau 2 minggu sekali untuk ke sini. Dan ternyata disambut. Karena istri saya saat itu juga berdoa ternyata. Wah. Nah, jadi dia lihat saya love in the first sight gitu loh. Terus dia berdoa, Tuhan, aku kok seneng ya sama cowok ini. Kamu yang cerita aja dia. Iya. Silakan Bu Vita. Jadi saat itu lihat Pak Agus lagi gitar, ada pelayanan vokal grup gitu, dan lihat dia pertama kali juga, Tuhan, aku kok suka sama orang itu, kalau memang dia jodoh buat saya, nanti dia main ke kos. Padahal nggak kenal dia loh, nggak ngerti sama sekali. Wow. Itu mintanya seperti itu dan speechless saya. Karena Iya, iya, saya iya, iya. saat itu juga setelah hari Minggu, Sabtunya saya dolan ke sana. Di Jogja berarti Bu Vita berarti waktu itu di Jogja kos juga ya? Atau kos ya? Oke. Yes, nanti kita akan dengar lagi cerita berdua. Pak Agus boleh ceritain sedikit gimana perjalanan iman Pak Agus dimulai. Artinya kapan Pak Agus pertama kali merasakan kebaikan Tuhan secara nyata dalam hidup Pak Agus. Karena kadang kita kan kayak suka skip-skip gitu ya. Kebaikan Tuhan yang mana sih gitu ya. Mungkin Pak Agus bisa kayak yang tahu ini adalah kebaikan Tuhan. Mungkin bisa diceritakan. Ya kalau kita ngomong kebaikan Tuhan, banyak ya, kesaksian banyak. Cuman Yes. awal ketika saya mulai takut sama Tuhan, maksud takut dalam tanda petik, itu ketika kecil, ada guru sekolah minggu yang cerita tentang kiamat, neraka, gitu kan, selama-lamanya. Saya membayangkan selama-lamanya itu seperti apa, gitu, saya nggak bisa. Selama-lamanya besok masih ada lagi sampai 10, besok lusa ada lagi, minggu depan ada lagi, dan kita di situ. Kalau kita di neraka, selama-lamanya akan seperti itu dan tidak ada akhirnya. Wah, itu saya takut setengah mati ini. Takutnya setengah mati dengan kata selama-lamanya. Dan saat itu saya juga doa setiap malam sejak SD itu, Tuhan, kalau boleh kiamat ini dibuat yang lama, gitu loh. Jangan cepat-cepat kiamat. Terus ampuni dosa semua orang supaya semua orang ini masuk ke surga, nggak ada yang masuk ke neraka. Karena saya takut kalau ada sampai masuk neraka dan selama-lamanya itu, rasanya kok nggak bisa membayangkan selama-lamanya itu seperti apa. Sampai sekarang pun saya kalau membayangkan selama-lamanya itu masih takut gitu loh. Jadi itu yang membuat saya berespon ketika saya mau melakukan sesuatu yang bertentangan, meskipun kadang juga saya tetap melakukan. Itu ada ketakutan-ketakutan yang seperti itu. Selama-lamanya itu seperti apa? Masuk neraka selama-lamanya itu seperti apa? Seminggu
2 minggu aja rasanya sudah menderita kan, nggak Mhm. ada akhirnya lah. Itu yang membuat saya mulai strict dengan jalan iman saya kepada Tuhan, Mhm. meskipun dalam perjalanan juga sering kadang melenceng kiri kanan gitu Mhm. kan. Tapi Mhm. harus balik lagi ke on track. Ada Iya. pertobatan, ada pengendalian diri, dan itu yang Mhm. yang menjadi basic saya. Kenapa sampai hari ini Oke. saya bisa bisa stay tune gitu kan. Yes. Dan satu lagi, saya belajar dari papa saya. Mhm. Papa saya itu keras kalau didik anak pakai rotan, dan tiap minggu 2-3 kali pasti saya kena rotan. Mhm. Tapi papa saya setia. Selama 32 tahun dia memimpin paduan suara di Jepara. Mhm. Dia ngarang lagu, bukan ngarang lagu ya, mengaransir lagu yang dari Mhm. pita kaset itu Mhm. sampai CD, dan belum ada komputer, dia tulis tangan semua. Dan tulisannya itu seperti computerized, rajin sekali. Wow. Jadi satu lagu diaransir 4 suara. Hampir ribuan lagu yang diaransir sama papa saya. Dibikin partitur gitunya ya, Pak? Ya, bikin Mhm. partitur 4 suara. Mhm. Dan ini sudah dibukukan sama adik saya juga. Ada Mhm. kira-kira 50 lagu, padahal yang dibuat Mhm. ada 1.500-an lagu Mhm. yang dibuat. Jadi itu yang menularkan kesetiaan Mhm. dalam Ya. kondisi apapun. Papa saya tetap Mhm. seperti itu. Nah, itu Oke. yang mungkin transfer spirit yang kami rasakan Mhm. dari papa. Menarik ya, dari kecil ternyata sudah yang paling apa namanya touchful buat saya adalah Pak Agus nggak berdoa buat diri sendiri, tetapi buat semua orang. Ini gimana kalau sampai ada di sana gitu kan? Nggak cuma Ya. biasanya kalau anak kecil kan cuma mikir, aduh saya aja lah, pokoknya jangan sampai di situ gitu kan. Tapi Pak Agus berdoa untuk yang lain juga. Berikutnya nih Pak Agus. Kita nanti bakal ngobrol lagi soal iman. Kalau di tantangan dalam dunia bisnis, Pak Agus, sebagai seorang pengusaha nih, tantangan apa sih yang paling sulit buat Pak Agus hadapi? Dan mungkin bagaimana Pak Agus ngelihat tangan Tuhan bekerja dalam situasi tersebut? Awal bekerja saya kan gabung sama om saya Aha. di bisnis sarang burungnya. Mhm. Dan itu uh, untuk berbuat curang, untuk berbuat nakal, itu potensinya besar sekali. Mhm. Pemberat, Mhm. main air, dan sebagainya, itu sangat sangat dimungkinkan. Dan dalam tanda petik, saat itu saya masih tinggal sama om saya. Mhm. Ketika saya beli barang, gudangnya sama dengan gudang om saya. Jadi saya bisa bebas keluar masuk gudang. Mhm. Kalau saya ada terbersit kecurangan, saya bisa pindahkan barangnya di gudang ke box saya. Mhm. Saya bisa ambil. Tapi sedikit pun tidak terpikir ke sana. Padahal kalau saya mikir, Mhm. iya ya, kalau aku mau curang sedikit saja aku cepat kaya loh. Mhm. Nah, itu yang Nggak ada yang tahu ya Pak ya? ya nggak ada yang tahu, Nggak ada karena yang saya tahu. keluar masuk, Mhm. saya Mhm. keluar masuk saya sendiri ya, Mas. Dan itu yang benar-benar saya mengucap syukur bahwa Tuhan masih kasih integritas buat saya Ya. untuk tidak berbuat curang. Mhm. Meskipun ada kesempatan, Mhm. ada kemungkinan besar saya bisa bisa dapat keuntungan lebih tanpa Mhm. diketahui. Ya itu Ya. yang saya berani berkata ya di atas dia, satu sarang pun saya tidak lakukan Yes. gitu. Mhm. Dan itu yang mungkin membuat saya ya nggak kaya-kaya. Diberkati tapi dengan hal yang sangat luar biasa limpah ya Pak ya. Oke, jadi tantangannya begitu. Apa tidak membuka celah sedikit pun ya Pak, meskipun potensinya sangat besar, bahkan hole-nya tuh besar banget tuh lubangnya kan ya. Untuk kita nyemplung ke sana tuh nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah coba-coba, tapi tinggal sedikit aja gitu kan. Jalannya udah lebar ya. itu, Kalau itu, untuk itu sangat, sangat mungkin ini, sangat mungkin. yes. Tapi Mm-mm. puji Tuhan sampai detik ini saya tidak lakukan. Praise the Lord. Ya, itu sih rasanya kayak yang namanya integritas ya Pak. Integritas itu kan nggak ada orang dimanapun sendiri gitu kan dengan sadar itu ya. Tapi kalau untuk aplikasinya di nilai Kristen dan integritas sendiri itu susah nggak sih Pak kalau kita ngomongin di dunia bisnis ya?
istilahnya dalam bisnis yang kompetitif, kemudian juga banyaklah sekarang apalagi ya. Ini how to-nya kalau Pak Agus sendiri bilang susah atau enggak, atau ya kalau udah jadi lifestyle ya nggak ada susahnya gitu, silakan. Kadang gini ya, Heeh. orang itu membedakan antara keimanan Mhm, dengan bisnis. mhm. Memberi garis tegas antara gereja, pelayanan, dan Ya. bisnis. Jadi kita tidak bisa membedakan, kita tidak bisa menyamakan bisnis harus seperti ini, harus Mhm, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ketika kita sesuai dengan firman Tuhan, nggak suap sana sini, nggak main mhm, belakang, kita nggak akan berhasil, nggak akan dapat tender, nggak akan dapat banyak hal. Tapi mhm, itu yang itu mereka ya, mhm. mereka. Ya. Kami tetap punya keyakinan bahwa ketika kami hidup benar, itu Mhm. berkat itu tidak akan lari. Berusaha, kami berusaha untuk Yes. hidup benar, Mhm, berkat itu nggak akan lari dan Tuhan akan gantikan. Karena saat-saat itu Tuhan menguji kita. mhm, Ketika saya membuka bisnis baru di air minum ini ya, mhm, saat itu penjualan kami baru 200 botol sebulan, 300 mhm, botol. Ada satu proyek perusahaan yang menawarkan kami 1.000 botol per hari. mhm, Per bulan, 1.000 botol per mhm, bulan. mhm. Berarti kan itu hampir 5 kali lipat dari penjualan, 3 kali lipat, paling itu 3 kali Yes. lipat dari penjualan saya. Mhm, Tapi syaratnya invoice harus dinaikkan Rp1.000 mhm. Ya. untuk yang 1.000 buat dia. Berarti Mhm, kami setiap bulan harus memberi dia 1 juta. mhm, Saya ngomong sama dia, Pak, Bapak kan sudah dapat gaji dari perusahaan. mhm, Bapak diberi wewenang untuk mencari supplier air minum. Dan mhm, kalau Bapak ngambil untung dari kami, itu berarti Bapak mencuri dari perusahaan. mhm. Saya kalau punya karyawan seperti Bapak, saya nggak suka apa. Bapak boleh cari ya, Wow. supplier yang lain. Mhm, Saya kalau melakukan ini berarti saya mengaminkan kalau karyawan saya melakukan hal yang sama. mhm, Bapak boleh cari supplier yang lain, kami nggak sanggup mhm, kalau itu. mhm. Sampai seperti itu. Ya. Dan dalam waktu 2 minggu, Tuhan Mhm. gantikan dengan Yes. perusahaan yang menggunakan kami sebulan 800 botol. Praise the Lord. Mhm. Dan Ya. itu yang membuat kami yakin bahwa karyawan kami, saya kasih tahu semua, tidak ada Mhm. model seperti ini. Dan Ya. begitu, bukan cuma sekali, ada beberapa kali yang mencoba seperti itu dan karyawan Mhm. kami langsung jawab, oh kalau bosku nggak mau lah pasti Pak, Mhm. bosku pasti nggak mau Ya. model-model begitu. Nah itu Mhm. yang integritas yang saya tanamkan kepada Yes. karyawan juga. Ya. Nah itu yang membuat saya menjaga uh, konektivitas antara iman dan pekerjaan. Yes. Bukan Jadi, dualisme ya, Pak ya. Itu jadi sesuatu saya yang tidak satu. Mhm. membedakan Mhm. kerjaan itu Mhm. boleh sedikit menghalalkan segala Iya. cara. Kalau di gereja kita seperti malaikat gitu kan, nggak begitu. Mhm. Tapi bagaimana kita berperan sama Mhm. dimanapun kita berada. Bahkan doa kami itu kami belajar begini, Tuhan, jadikan aku ini orang yang sama. Kalau saya sama istri, jadikan kami Mhm. orang yang sama. Saat kami di komunitas, Ya. saat kami di dalam keluarga, bahkan saat kami sendirian, ketika hanya Tuhan dan saya yang tahu. Jadi ketika saya melakukan suatu kesalahan, istri saya nggak tahu, teguran itu sangat keras. Kamu dosa loh kayak gini, kamu dosa loh. Mhm. Istrimu nggak tahu, tapi Mhm. kamu melakukan Ya. kesalahan loh. Jadi itu hal yang kadang-kadang, ya saya nggak ngomong suci-suci banget, tapi Yes. Mhm. saya Mhm. kadang-kadang juga tergoda untuk melakukan hal-hal yang Mhm. bertentangan. Tapi ada warning-warning yang mengingatkan Ya. untuk, ini kamu nggak boleh loh kayak gini. Benar. Sekali-sekali nggak apa-apa lah, sekali-sekali nggak apa-apa lah. Akhirnya gitu. Tapi Mhm. ini saya juga tularkan ke anak saya ketika anak Ya. saya melakukan hal-hal yang seperti itu. Mhm. Jadi Ya. banyak hal yang godaan di dalam pekerjaan yang membuat Mhm. saya ingin coba nyimpang gitu kan. Mhm. Mhm. Tapi warning itu juga ada, tetap ada. Ya. Dan warning Kenceng itu ya, lebih Pak. kuat. Nah, itu lebih kuat Betul. daripada apa yang Yes. harus akan saya lakukan. Ya.
Saya tangkap bahwa karena Pak Agus memberikan tempat yang luas untuk warning itu berbicara keras kan. Bisa saja kan kita skip ya. Bisa gitu kan. Tapi kayak akibatnya tuh ke kita. Saya nanggap sesuatu bahwa nilai yang Pak Agus kembangkan di dunia bisnis itu juga ditangkap oleh karyawannya. Nggak perlu takut untuk speak up ini gitu kan. Saya tertariknya ini. Ketika Pak Agus ngajarin sama yang lawan transaksinya seperti itu, artinya karena jarang sih kayak orang ketika memutuskan sesuatu tuh tidak memikirkan tuayannya nanti gitu kan. Ketika Pak Agus mengiyakan sesuatu kecurangan dalam tanda kutip dengan lawan transaksi kan pasti akan ada kekhawatiran nanti kalau anak buah saya seperti ini gimana gitu ya. Nggak banyak yang memikirkan itu. Mm-mm. Yes. Jadi banyak Oke. hal yang Mm-mm. seperti itu yang terjadi Mm-mm. dalam bisnis kami. Bahkan saya tidak munafik bahwa saya pun kadang-kadang berpikir negatif, Mm-mm. Ya. bahwa yang orang lain lakukan. Mhm. Dia kok bisa ya? Oh, dia melakukan ini. Mungkin kalau aku lakukan hal yang sama, mungkin aku juga bisa gitu. Mhm. Katakanlah satu perusahaan, dia bisa masuk ketika dia memberikan suap kepada Mhm. bribe kepada orang-orang yang pengambil keputusan, gitu kan. Mhm. Dan ketika itu dilakukan, tidak akan lama dia bertahan di situ, pasti Mhm. ketahuan. Ya. Karena orang diberi pasti akan menuntut lebih. Mhm. Ya. Jadi ketika saya ketemu dengan perusahaan yang melarang bribe itu suap, saya Mhm. sangat senang gitu loh. Bahkan memberi rokok pun nggak boleh. Mhm. Jadi saya sangat senang dengan perusahaan yang model begitu. Kita bersih, kerjanya bisa bersih, dan kami sudah Mhm. nemu beberapa perusahaan yang seperti itu. Ya. Dan itu yang diberikan Tuhan buat kami. Tidak ada Yes. model suap penyuap, tidak ada sungkan kalau kalau kita tidak ngasih lalu pelayanannya tidak bagus. Mereka Mhm. semua bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Karena kalau kita melakukan itu sekali aja, kita akan ketemu dengan orang-orang yang sama, dengan tipe-tipe Ya. yang sama. Auto sourcing ya Pak itu ya. Nah, Auto connect gitu kan kayaknya auto sourcing. Kalau kita kasih cari truth gitu kan pasti juga Tuhan temukan ya, dengan itu koneksi dengan orang-orang yang memang mengejar kebenaran. Tapi kalau begitu, wah ini bisa akan dikejar juga. pasti. Iya. Yes. Oke, Pak Agus, kalau momen transformasi ini, momen perubahan yang mungkin nanti Bu Vita juga boleh bisa cerita di sini. Ada pengalaman spesifik kesaksian menguatkan karena di ingatan baik ini kita menonjolkan satu ingatan baik tentang pekerjaan Tuhan yang begitu nyata gitu ya, di mana Pak Agus ngerasa bahwa Tuhan tuh benar-benar mengubah arah pandangan, kemudian memenuhi panggilan hidup kayak gitu tuh mungkin Pak Agus bisa ceritakan. Di dunia bisnis Maksudnya, boleh, dimanapun silakan. maksudnya apa sih, Di? Ya, Arah kemana? Saya belum nangkep ini. oke, pandangan hidup. Mungkin Pak Agus pernah kan kita kalau di satu titik, oh kebenaran tuh kayak gini. Kemudian sampai di titik di mana ini panggilan saya kayak gitu Pak Agus. Oh, kalau kalau kita bicara calling ya, Yes. itu itu mungkin sejak awal pernikahan itu Tuhan sudah mengarahkan kami, Oke. mengarahkan saya khususnya. Mm-mm, mm-mm, Jadi saya tidak menyangkal bahwa kami juga konflik di awal, bahkan sempat mhm, mau berpisah gitu kan. mhm, Dan kalau kami konflik, saya selalu berusaha untuk cari buku ini mhm, ke Gramedia. Ya mhm. berdua. Oke. Buku saya yang pertama sampai sekarang masih ini di belakang saya ini, yang atas Ya. itu. Problema rumah tangga. Itu buku saya pertama yang saya beli di Gramedia. Mhm, Dan saya belajar rumah tangga kok kayak gini ya. Rasanya dulu sebelum menikah enak-enak aja kok, ini begitu masuk menikah kok ketemu yang saya tidak lihat di saat pacaran. mhm, Karena sama-sama anak pertama, kita sama-sama punya mhm, prinsip. Dan setelah melahirkan, kami juga punya problem baru. Bagaimana menjadi orang tua? Saya beli buku kedua saya, Menjadi Ayah yang Bijaksana. mhm. Bukunya juga masih ada sampai sekarang. Sampai kuning itu bukunya. Itu berarti kan 34 tahun yang lalu. Mhm. Itu. Karena usia pernikahan kami 34 tahun. Ya. Ya. Jadi itu yang membuat saya dari
hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kalau ada masalah dengan kita konflik, pasti kan itu ke toko buku. Berdua ya, Pak? Berdua, masing-masing cari buku. Wah. Jadi ketika saya orangnya gampang minta maaf ini, tapi istri saya sulit untuk ngomong maaf. Yang penting kan aku sudah memaafkan dengan sikapku, dengan tindakan. Enggak, aku butuh kamu ngomong, aku minta maaf. Gitu. Saya lebih melihat ke perubahan. Tapi Pak Agus lebih suka verbal. Oke. Buat saya nggak ada gunanya kalau tidak diulang lagi. Kalau tidak diikutkan perubahan sikap. Jadi membuat saya ngomong, paling sih ngomong maaf nggak ada gunanya. Ya, ini menarik ya. Maaf tapi diulang-ulang terus tuh kan. Ya. Dan sampai sekarang ini, kalau saya lagi konflik gitu kan, saya kan tetap pengen dia tuh minta maaf gitu kan. Karena saya sorry ya. Cara saya beda. Tapi kalau saya ngerti ini kita sudah memaafkan atau belum, sudah minta maaf atau belum. Ketika kan konflik terus tiba-tiba dia masuk ke kamar. Kamu mau tak gorengin telur enggak? Itu berarti dia sudah pulih relasinya sama saya. Iya, jadi sudah tahu ya Pak ya. Apa istilahnya kan? Nggak perlu verbal, dia harus minta maaf. Tapi ketika dia bersikap baik, tak buatin teh ya. Atau kalau pas jam makan, ini nggak ada lauk, tak gorengin telur mau. Nah, itu kok saya yang adem ya Pak, Bu? Yang cerita Bapak Ibu ini yang adem. Jadi itu yang dilakukan kita kalau dia lagi konflik sama kami. Dan satu hal yang saya sampai beli buku emotional blackmail itu ketika aku sudah minta maaf loh ya. Kalau kamu nggak maafin aku, tuh urusanmu sama Tuhan. Enak banget. Saya sering digituin sama Pak Agus ini. Kalau Ibu terus gimana mikirnya? Atau kasih replaynya seperti apa? Terus saya balasnya, memangnya aku tuh radio. Tinggal kamu on off. Kalau kamu pengen dengar, kamu on kan. Kalau nggak mau, kamu matikan. Pasti seperti begitu. Jadi emangnya emosiku itu kayak radio. Ketika kamu sudah beli, terus langsung bisa off. Nggak merasakan apa yang aku rasakan sebelumnya. Kita mengibaratkan gini. Kamu ngelukain aku tuh seperti kamu nyayat gitu. Red, pakai silet gitu kan. Luka. Ini aku sudah tempel, aku sudah plaster, sudah kasih obat. Tapi lukanya masih ada di dalam ini. Nggak bisa langsung sembuh. Aku butuh waktu untuk luka ini kering dan sembuh. Dan kamu nggak mau menunggu luka ini sembuh, kamu pengen langsung on off gitu kan. Begitu kamu minta maaf, ini luka ini harus sembuh total. Nggak bisa begitu. Ya masuk akal sih, cuman kan buat orang intim, orang kuning kan maunya selesai gitu loh. Terus satu lagi sih, aku minta maaf ya. Kamu minta maaf untuk topik masalah yang mana? Untuk kesalahanmu yang mana gitu kan? Soalnya kalau dia nggak tahu kesalahannya kan berulang lagi. Diulang lagi. Iya. Kan kalau kamu nggak ngerti kesalahanmu tuh kayak kamu salah minum obat. Sakit perut tapi kasih obat sakit kepala. Wow. Berarti minta maaf tapi nggak tahu. Minta maaf tapi nggak tahu yang diminta maaf untuk kesalahan yang mana gitu kan. Itu kamu kayak salah minum obat ya, ngomong gitu. Kamu salah minum obat itu. Obat pusing tapi kasih obat sakit perut gitu loh. Iya. Wah, ini satu apa namanya? Buat saya satu pelajaran yang khusus sih ya. Saya percaya Good News Family juga dapat pelajaran. Jadi apa emosi itu bukan radio yang bisa di on offin. Lagi nggak pengen denger matiin. Lagi kepengen denger itu. Tapi bagus ya. Minta maaf harus tahu kesalahannya apa. Topiknya apa? Ini. Yes. Ini keren banget. Kalau Jadi kalau konflik pun kita ini topik konfliknya karena lambat loh ya. Kamu lambat mau ke gereja, jangan tarik ke belakang gitu loh. Ributnya konfliknya jadi gede. Dulu kamu juga gitu, kamu juga gitu. Dulu kamu kan begini, dulu kamu kan gini, dulu. Iya. Padahal kalau sudah berdua itu pasti saling mempengaruhi ya. Bu Vita bisa berubah seperti Pak Agus bisa berubah nggak bisa lagi balik ke belakang throwback dulu gitu ya. Got it, right. Oke, ini menarik sekali. Terus
momennya seperti itu. Jadi perubahannya ketika justru ketemu konflik, kemudian tahu ya jalannya arah arah atau awalnya itu Pak Agus mau kemana gitu sebagai kepala keluarga dan kemudian keputusannya disepakati. Kalau yang saat ini dilewatin Pak, pelayanan atau pekerjaan yang Pak Agus jalani saat ini jadi sebuah bentuk wujud nasar, jawaban doa atau memang langkah iman. Mungkin bisa di-sharingkan buat pendengar juga buat ini nih, apakah ada peristiwa atau momen yang buat Pak Agus menghidupi calling ini? Calling dalam pelayanan atau pekerjaan? Both. Dua-duanya boleh. Kalau pelayanan sih lebih ke pelayanan. Jadi kalau kalau dalam pekerjaan kan ini juga serving others gitu kan, Yes, melayani delivery betul. air, Mhm, ini komplain itu kan. mhm. Jadi Pelayanan juga. banyak perusahaan air minum yang Mhm, ada di Semarang. Tapi mhm. kami sampai ngomong slogan kami nobody second class. Gitu. Yes, keren Jadi loh. itu Terngiang-ngiang di kepala saya. jadi Nobody second class, kenapa, keren. kenapa saya sampai punya slogan itu? Karena dulu yang pertama kali saya buka air minum itu yang datang naik beca sama Mhm, naik mobil mewah. mhm. Jadi naik becak pun saya tekankan kepada karyawan kami, ini tetap dilayani sebagai customer. Bukan yang naik mobil terus kamu cepat-cepat melayani mereka. Naik becak pun kamu harus sambut dia, ambil galon kosongnya, isi. Mhm, Nah, itu yang saya tekankan dalam bisnis ya. Tapi dalam pelayanan, kenapa kami sampai bisa masuk ke dunia konseling, itu karena kami merasakan gitu loh. Pernikahan itu kalau kita bisa ngerti dan bisa menjaga ritme komunikasi itu akan nyaman gitu loh. mhm, Tapi kenapa kok banyak yang nggak bisa nyaman dengan pernikahannya? mhm, Kadang-kadang kita melihat seorang istri atau suami itu kelihatannya sabar, tapi sesungguhnya itu bukan sabar, tapi takut berkonflik. Karena kalau berkonflik dia akan luka yang lebih dalam. Jadi mhm, lebih baik dia nggak berani berkonflik. Jadi itu yang terjadi seperti itu. mhm, Jadi hal-hal itu yang membuat kami dari pengalaman kami akhirnya mhm, kami belajar untuk melayani seperti dulu kami melayani di MOU itu kan mhm. melayani pasangan-pasangan dan itu Ya. berlanjut sampai kami kuliah konseling sampai saya mengambil sertifikasi Mhm, konselor nasional itu karena rentetan pelayanan yang kami geluti sampai hari ini. mhm. Oke, jadi ini apa ya Kan namanya? kita Memang bahagia, panggilan. Mhm. kita senang kalau orang lain itu bisa menemukan Yes. klik. Oh, ternyata Mhm, aku masalahnya di sini. Oh, ternyata aku mhm, masalah di sini. Kadang-kadang inner child itu mempengaruhi hidupnya sekarang. Karena mhm. kalau saya boleh ngomong sedikit Yes. teori ya. Mhm. Jadi Ya, Pak. pernikahan itu kita menikah saya laki-laki dewasa dan Agus yang kecil. Mhm, Menikah dengan kita yang dewasa dengan kita yang kecil. Jadi ada mhm, 4 kepribadian di dalam pernikahan. Kadang-kadang inner child ini bisa muncul di tubuh dewasa kita, di sikap kita mhm, keseharian kita. mhm, Merasa dulu nggak dihargai, merasa dulu diabaikan, terus sekarang minta menuntut untuk diperhatikan, menuntut mhm, untuk dihargai, karena dulu masa kecil nggak pernah mhm, dihargai. Dulu sering diabaikan. Jadi begitu ada perasaan terabaikan, emosinya langsung naik. Nah itu masa kecil atau inner child yang hidup dalam tubuh dewasa. mhm, Saya kasih contoh konkret ini. mhm, Ketika masa kecil saya, itu saya mhm, sering dibully. Saya sering dibully. Dulu saya kalau digigit nyamuk itu luka. mhm, Kalau bahasa Jawanya itu gudiken gitu kan. mhm, Malu saya. Malu saya. Tapi mhm, saya saat itu juga tidak malu. mhm, Bahkan sampai ada orang yang mau sekamar sama saya waktu saya SMA. Itu tidak mau sekamar saya karena jijik. Kan sangat menderita atau saat itu. Nah, mhm, ketika saya sering dibully seperti itu, saya tanya, tapi kok aku nggak ada sakit hati ya? Ternyata dosen saya ngomong, Pak Agus punya individual strength yang kuat. Jadi, mhm, kamu nggak suka sama aku ya sudah biar. Tapi mhm, ternyata itu menjadi inner child saya merasa minder.
Bahkan sampai saya posisi sekarang pun sebelum saya masuk ke Al-Qadisah, sebelum saya konseling, itu saya masih minder ketika saya ditunjuk sebagai pemimpin. Masa nggak ada yang lain kan? Oh aku. Padahal orang itu dalam posisi itu senang. Tapi saya merasa, jangan aku lah. Karena saya nggak percaya diri. Gitu loh. Nah, itu inner child, masa kecil yang saya sering dibully, kehilangan rasa percaya diri, yang hidup di dalam tubuh dewasa saya, meskipun saya sudah mencapai titik pekerjaan baik, pelayanan Ya, baik, tapi masih ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, itu yang sesekali ya Pak. Tapi apa? sesekali ya, itu muncul sesekali ya di tubuh dewasa ya. Ya, waktu saya belum mengerti kebenaran Ya. tentang counseling, saya hampir sering seperti itu ketika saya posting di Facebook. Ini nanti ada orang yang jealous nggak ya? Ada orang yang suka nggak ya? Nggak suka. Nggak suka. uh, Hater-hater. itu ada perasaan seperti itu. Jadi banyak hal yang membuat percaya diri itu drop. Itu salah satunya inner child. Ya, Masa lalu yang belum got it. selesai. Yes. Oke, jadi artinya pelayanan dan pekerjaan ini jadi align ya Pak ya. Semuanya adalah melayani orang. Pak Agus, atau karena memang mendalami ini karena Pak Agus punya kerinduan bahwa pasangan ini juga bisa menemukan satu kebahagiaan gitu ya. Karena pasangan itu kan bertemu untuk saling membahagiakan, istilahnya begitu ya. Saling membentuk lah seperti itu ya. Oke. Yes. Kalau Nah, saya jadi ngomong ya, ya ketika Pak. hasil tes MBTI kami berdua itu bertolak belakang 180 derajat. Oke. Jadi kemungkinan perpisahan itu sangat tinggi kalau Mhm. menurut dokter saya. Hmm. Kemungkinan perpisahan itu sangat tinggi karena saya orangnya ekstrovert, istri saya Mhm. introvert. Mhm. Saya orangnya intuisi, dia orangnya sensing. Saya orangnya feeling, dia orangnya thinking. Saya orangnya perceiving, dia orangnya judging. Jadi semua berbeda. Jadi apa yang saya lakukan selalu bertentangan sama dia. Apa yang dia lakukan, nggak usah rapi-rapi banget, itu kenapa sih? Gitu loh. Nah, gitu loh. Dia orangnya sangat teratur. Saya seenaknya. Oke. Itu jadi masalah. Tapi yang terjadi justru semakin kokoh ya Pak. Ya, Kayak. ketika kita memahami, Mhm. ketika kita memahami perbedaan itu, Ya. bukan untuk Yes. dipertajam, tapi bagaimana kita mensinkronkan perbedaan menjadi Ya. suatu kekuatan baru gitu kan. Yes. Yes. Ketika saya tidak teratur, istri saya maju. Mhm. Ikan. Maksudnya ketika saya makan seenaknya di meja makan, atau nonton TV, ke kamar, istri saya keteraturannya membentuk saya. Saya makan di meja makan dengan sembarangan, nanti ngajarin anak-anak yang enggak. Itu keteraturan yang bisa saya ikuti. Ini bagus. Saya berubah dari perceiving, dari ketidakteraturan menjadi teratur. Mengikut dia gitu kan. Dia Yes. membentuk saya, mengajarkan saya untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi ketika saya bisa juga ngomong gini, aku yang cari duit, aku yang kerja, mau makan di mana pun terserah aku, mau makan nonton TV, buka kamar itu terserah aku. Ketika saya mengedepankan ego saya bisa melakukan itu. Tapi ketika saya melihat ini, oh ini baik ini, aku harus ikut. Yeah. Jadi sedikit banyak, bukan sedikit banyak, banyak hal yang saya dibentuk sama itu. Yeah. Untuk kerapian, keteraturan di situ. Tapi saya juga mengajarkan dia beri ruang anak-anak tersebut. Jangan semua menurut pikiranmu harusnya begini, harusnya begini. Oke, Bu Vita. Untuk menurunkan standar. Yes. Oke, ya ini menarik ya. Bu Vita mungkin juga boleh cerita nih, apa namanya, bagaimana sih bisa nggak, kan harus, tadi Pak Agus sempat bilang ya, masing-masing harus ketemu di titik yang sama. Harus menyetarakan standar gitu kan. Standarnya Bu Vita gini, standarnya Pak Agus, karena nggak akan ketemu, ketemunya akan di 100 dan 0 gitu kan. Bagaimana bisa ketemu di titik yang sama? Silakan Bu Vita. Ya, untuk hal-hal tertentu menurunkan standar. Jadi jangan menuntut orang untuk mengikuti kemauan saya sendiri. Jadi saya harus saling bagus maunya gini, ya udah saya harus menurunkan keinginan saya untuk mengikuti dia. Karena kalau bersikuku dengan pendapat sendiri itu pasti stres Yes. sendiri.
Saya paling senang Oke. pakai contoh Mm-mm. pakaian kotor ini. Mhm. Jadi saya rapi, maunya rapi di kamar Mhm. mandi itu ada kotak, pakaian kotor yang ada tutupnya gitu kan, masuk dalam. Selama ada kotak dan ada tutupnya, saya tidak pernah buka tutup, masukkan pakaian kotor di dalam. Saya selalu taruh atasnya, di atas kotak itu loh. Padahal tinggal Mhm. bukain. Iya. Itu selama ada kotak saya selalu begitu karena lepas langsung taruh atasnya keluar. Mhm. Dan itu berlangsung beberapa lama sampai istri saya ngomong, tinggal buka tutup masuk gini kan kamu nggak mau kenapa sih? Aku buru-buru alasan-alasan sistemik Mhm. gitu. Sampai akhirnya dia ganti ember, buka terbuka. Itu pun nggak bisa masuk semua, masih ada yang banyak ngelewer-ngelewer. Akhirnya nggak pakai apa-apa, buang lantai aja. Mhm. Ya ini nurunkan standar dia. Iya. Maunya dia yang rapi, tapi Mhm. dia menurunkan standar karena seisi rumah musuhnya dia. Dia musuhnya seisi rumah. Dan herannya anak-anak nggak ada yang Mhm. ngikutin saya, semua ngikutin bapak. Ibu yang dirasain waktu itu apa sih waktu menurunkan standar dengan penuh kerelaan gitu atau bagaimana prosesnya mungkin Bu Vita? Awalnya tuh kan menjengkelkan. Iya. Kok untuk ngajari hal yang simpel aja kok susah banget ya. Mhm. Ya frustrasi, jengkel. Tapi Mhm. lama-lama saya pikir, ngapain aku harus sampai ke titik yang ini, merugikan Mhm. diri sendiri. Ya udah, saya turun lah, menurunkan standar. Saya udah Mhm. kalau taruh di lantai udah saya ambil, saya masukkan ember, masukkan Mhm. ya ember itu saya bawa keluar. Mhm. Udah angkat diam dan daripada ngomel-ngomel kan malah jadi ribut. Ya udah, Iya. ambil saya masukkan. Mhm. Gampang pindah tempat aja bawa ke belakang. Oh, dipikir sesimpel itu ya, Bu ya. Jadi, menurunkan standar itu artinya tidak harus seperti ini terus, apa ya istilahnya mendisiplin, tidak perlu seperti itu, tapi ternyata dalam tanda kutip bisa semudah itu ya. Karena itu mungkin Panjang. bukan Sambil iya, mengajarkan yes, kepada anak. Kalau habis ya, mandi, pakaian langsung bawa ke belakang, ya. jangan tinggal di Mhm. kamar. Mhm. Bukan prinsip gitu ya, mungkin apa namanya, buat Bu Vita kemungkinan ini dipikir ini bukan hal yang sangat prinsip gitu ya. Jadi masih bisa apa istilahnya, ditolerir ya ini kan Toleransi. Ya, tidak iya, membahayakan. tidak membahayakan, betul. Konsekuensinya tidak terlalu membahayakan. Jadi oke, di-adjust-nya gampang. Yes, ini menarik soalnya buat kita semua yang Anda mungkin menegakkan satu peraturan tidak tertulis di rumah. Jangan terlalu bersikukuh karena itu memang resikonya tidak terlalu membahayakan. Masih bisa berubah. Oke, jadi pelayanan dan pekerjaan yang online ini pun juga eh, jadi panggilan yang dihidupi Pak Agus dan Ibu ya. Terus ini Pak, masuk ke apa dan siapa yang paling, tadi kayaknya udah diceritain juga sih sama Pak Agus, yang paling menginspirasi Pak Agus untuk terus setia menjalani panggilan Tuhan. Ya pertama kali papa saya Mm-mm. yang kan dia sudah usia lanjut tapi masih setia dengan paduan suaranya setiap Mhm. event Pasca, Natal, pernikahan, kematian dia selalu cari lagu baru dan selama 32 tahun tidak pernah lagu yang sama. Mhm. Nah, itu yang membuat saya merasa bahwa ini doa orang tua untuk kami itu sampai detik ini saya sering tanya mama saya, Mhm. Mas, saya doain aku enggak? Ya benbengi toh gitu loh. Setiap masuk gitu kan. Mhm. Ya itu yang membuat saya belajar bahwa saya pun harus mendoakan anak-anak kami Ya. setiap malam. Mhm. Anak, menantu, cucu itu menjadi doa kami, pekerjaan kami, orang tua kami yang sudah senior, yang sudah lanjut usia, gitu kan. Mhm. Adik kami. Jadi kami belajar bagaimana ikut teladan yang sudah pernah saya lihat. Ya. Saya selalu membandingkan hidup saya dengan hidupnya papa saya. Mhm. Dulu kok bisa ya, dengan pekerjaan itu kok bisa menghidupi anak-anak. Mereka hanya mengandalkan Tuhan. Ya. Tidak berpikir macam-macam seperti saya yang sekarang itu. Pengen Mhm. besar, pengen kaya, pengen apa gitu. Jadi itu yang menginspirasi saya untuk
tetap bersandar dan berserah pada Tuhan apapun kondisinya. Saya pun kadang-kadang masih mengupayakan dengan cara pikir saya untuk mengembangkan bisnis. Tapi ketika sampai titik mentok, sisanya itu sudah tahu kita andalkan Tuhan. Jadi diingatkan untuk tetap andalkan Tuhan. Kalaupun kita butuh orang yang menolong kita, Tuhan yang akan kirim buat kita. Nah, Yes. itu kadang-kadang sulit gitu loh. Tanpa kita upayakan itu kan sulit. Nah, itulah iman. Bagaimana kita bisa percaya dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Ya, saya kalau ngomong jangan cawe-cawe, jangan ikut-ikutan Tuhan. Nggak usah ikut campur tangan. Kamu udah sampai titik ini, udah kamu lihat aja Tuhan mau nggak kemana. Itu harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan ya Bu ya. Ibu ditempatkan sebagai penolong, tetap diingatkan karena itu sesuatu yang kita kadang suka terlupa ya. Kadang-kadang dalam situasi tertentu. Ini Pak Agus boleh sampaikan sedikit definisi kebaikan Tuhan buat Pak Agus. Ibu juga ya nanti ya, definisi kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan buat Pak Agus seperti apa sih? Ini internet saya agak terganggu sedikit. Oh iya, saya yang hang kali ya. Oke. Gimana? Kebaikan Tuhan buat Pak Agus. Definisi kebaikan Tuhan. Gimana ya? Saya pernah mengalami kejatuhan dalam bisnis. 2012 itu sampai rumah dilelang. Dan keuangan kami juga tidak bagus saat itu. Jadi saat itulah justru pemeliharaan Tuhan nyata. Kebutuhan dana yang cukup besar Tuhan dipenuhkan. Banyak mujizat yang terjadi. Jadi justru ketika kami dalam kesulitan, itu mujizat Tuhan makin kami rasakan. Untuk anak kuliah, untuk anak ulang tahun dan sebagainya, itu kami melewati semua itu dengan mujizat gitu loh. Karena kerjaan masih tidak bagus-bagus banget. Nah, itulah yang membuat kami yakin bahwa kita tidak bisa melakukan banyak hal tanpa Tuhan. Kelihatannya kita mampu, bahkan kami juga ngomong, anak kami juga merasa bahwa semua kerjaan karena dia gitu kan. Tapi ketika kami mengingatkan, akhirnya dia ada dalam tanda petik bertobat. Ya selama ini memang aku mengandalkan diriku sendiri, aku bisa melakukan. Jadi dia merasa diingatkan. Gitu. Jangan andalkan diri sendiri, tetap berdoa, tetap minta Tuhan kawal semua apa yang kita lakukan. Jadi kalau ngomong kebaikan Tuhan, banyak hal yang kita rasakan. Meskipun seringkali kita juga mengabaikan itu bahwa itu kebaikan Tuhan. Definisi sederhana Pak, kebaikan Tuhan adalah ketika kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita akan bisa merasakan kebaikan Tuhan. Itu ya Pak. Kebaikan Jadi bukan atas upaya kita, tapi ketika kita berperan dan menyerahkan semua aktivitas kita, aspek kehidupan kita, kita akan bisa merasakan kebaikan Tuhan. Karena tanpa totalitas kita tidak akan merasakan kebaikan Tuhan. Ketika kita masih berpikir dengan cara pikir kita. Karena beriman itu ketika di pikiran dan perbuatan kita tidak bisa menjangkaunya. Ketika kita bisa, nanti aku bisa minta tolong ini, aku bisa melakukan ini, itu berarti kita belum beriman. Nah, ketika kita bisa meletakkan semua pergumulan kita, rencana kita, oke Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan berkehendak, Tuhan bekerja atas apa yang kami lakukan. Tidak ada intervensi kami, itu baru kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Tapi itu sulit ini. Saya masih sering intervensi dengan apa yang saya omongkan ini tidak mudah, tidak gampang. Saya pun masih sering intervensi dengan apa yang bisa saya lakukan. Tapi gunanya istri kadang-kadang kan, nggak usah terlalu pusing. Kalau kita sudah melakukan ini dan mentok, serahkan ke Tuhan. Nah itu yang gunanya istri sebagai penolong itu seperti itu. Ya, siap. Bu Vita, kebaikan Tuhan menurut Bu Vita. Ibu dengar, silakan.
kebaikan Tuhan itu anugerah ya. Ya, Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. ya, Kebaikan Tuhan itu bisa dirasakan. yes, Jadi kalau kita mau ngomong dengan kata-kata itu nggak cukup Indi. ya, Kebaikan Tuhan tuh kita rasakan itu dalam sejahtera, sukacita, dalam kondisi apapun. Itulah kebaikan Tuhan. Yang wah, dunia tidak bisa berikan, nggak bisa dibeli. Bisa merasakan yes, kebaikan Tuhan itu anugerah yes, dan kita upayakan. Tapi ketika kita bisa merasakan kebaikan Tuhan atas hidup kita meskipun kondisi belum berubah, tapi kita bisa ngomong Tuhan itu baik ya, Tuhan itu baik. Itu anugerah gitu loh. ya, Walaupun tidak baik-baik saja kondisi kita. yes, ya, ya, itu dia. Kebaikan Tuhan itu adalah anugerah. Kebaikan Tuhan itu ketika kita mampu memutuskan untuk mengandalkan Tuhan ya Pak Agus ya. Ya, Kebaikan Tuhan adalah kemampuan kita untuk beriman kepadanya itu juga kebaikan Tuhan. Karena kalau kita bisa jadi kita nggak bisa beriman kepada Tuhan karena kita tidak terpilih. Kebaikan Tuhan adalah kita terpilih menjadi orang-orang yang bisa mengandalkan Tuhan dan menikmati anugerah Tuhan. Oke, Pak Agus bagi tips dong sama Ibu. Bagaimana menjaga em, semangat, menjaga fokus dalam pelayanan dan pekerjaan. Ya, well mungkin di tengah kesibukan dan pasti tantangan ya. Tadi Pak Agus dalam cerita juga sempat mention bahwa nggak terus kok lurus-lurus, kadang tuh ada yang annoying gitu kan. Ada yang menggoda meskipun sedikit banget itu annoyingnya, tetapi kadang juga ke sana. Ini menjaganya bagaimana Pak Agus? eh, yang saya lakukan, yang kami lakukan itu bukan sesuatu yang istimewa sih. Mhm, Cuman saya menjaga dengan doa saya itu begini, Tuhan, mhm. kalaupun Engkau panggil aku, biarlah Tuhan menemukan aku lagi berdoa, atau Yes. lagi baca firman Tuhan, atau lagi nyembah Tuhan. Jadi itu yang kami jaga ini. Ya. Berdoa, membaca firman, memuji Tuhan, itu yang saya jaga dalam keseharian. Mhm. Yes. Paling juga doa dan baca firman itu yang untuk menjaga hidup kami. Ya. Dan itu yang kami tularkan ke anak-anak juga. Ketika anak-anak Mhm. mengalami stres, kamu sudah ketemu Tuhan belum pasti. Yes. Ini Gensol Kita ya. baca Jadi klasik. Hal yang sudah, klasik tapi kalau nggak dilakukan ya jadi klasik aja ya Pak ya. Hal yang ya. biasa kan sederhana tapi harus dilakukan. Jadi kita Sepakat ya pasti. Mm-mm. nggak ada cara Mm. lain untuk bisa menikmati Ya. kebaikan itu ketika kita tidak ada koneksi. Jadi kita jangan berharap kita akan menikmati kebaikan Tuhan ketika kita tidak dekat. Mhm. Memuji Yang Tuhan. dekat pun kadang-kadang belum bisa menikmati. Mhm. Karena waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Yes. Kadang-kadang kita harus menunggu, kadang-kadang kita harus bersabar, kadang-kadang kita harus Ya. kapan Tuhan. Tapi itulah Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang tidak mesti sama dengan apa yang kita pikirkan. Kita maunya cepat, Tuhan maunya punya waktu yang pas buat kita. Oke. Bu Vita ada yang mau ditambahkan Ibu? Sepakat ya? Berdoa, memuji Tuhan dan baca firman. Ya, mungkin sedikit tips yang bisa saya kasih. Berdoa itu kita tidak punya waktu yang harus jam segini kita berdoa, jam Mhm. sekian Ya. kita berdoa. Tapi berdoa itu setiap saat. Setiap saat bukan Mhm. berarti kita berdoa yang panjang. Kira-kira seperti begini contoh. Tiba-tiba dalam pikiran kita terlintas nama seseorang. Mhm. Mungkin dia tidak dekat dengan kita. Mhm. Atau seseorang dekat dengan kita. Suatu saat itu kita teringat dengan dia. Nah itu kita ngambil waktu sedikit berdoa. 2 Tuhan, menit, 3 menit. ya. Mhm. Doa yang simpel, bukan doa yang susah, bukan doa yang panjang-panjang. Tapi doa yang simpel. Tuhan berkati orang ini, jaga Yes. dia dimanapun dia berada. Ya cuma, saya pikir cuma Ya. simpel-simpel seperti itu. Mhm. Ya. Dan Nggak harus hari ini, lipat tangan, tutup mata gitu ya Bu. enggak, Bisa dalam anytime. apapun. Iya. Kami sering berdoa tuh di mobil dalam perjalanan. Ya. Kadang saya sendirian, maupun kita berdua. Ya, kita Mhm. ngomong seperti ngobrol dengan Ya. teman gitu. Tuhan, aku kok Yes. rasanya kok begini. Aku Mhm. butuh, aku mau ketemu orang nih Tuhan, tolong jagain diri Tuhan. Ya. Jadi doa itu setiap saat, bukan
jam 9 terus setelah itu kita nggak ada connect dengan Tuhan lagi. Jadi anytime, everywhere itu kita tetap connect dengan Tuhan untuk menjaga hidup kita. Saat berkendara Tuhan tutup sendiri ya mobil. Jagai perjalanan ini yang beriringan maupun berpapasan. Ketika mau ketemu orang Tuhan, jaga yang lebih diriku untuk tidak berbicara yang destruktif, tapi bicara yang konstruktif, bahwa orang lebih yakin ketika ketemu dengan kami. Nah itu tuh hal-hal yang sebetulnya sepele sih. Supaya kita tidak hanya mengandalkan kemampuan kita, tapi bagaimana kita mengandalkan Tuhan di setiap saat. Meskipun saya juga kadang sering lupa. Gitu kan. Oke. Pak Agus, mungkin bisa berikan pesan semangat buat pendengar yang mungkin sedang menanti-nantikan Tuhan atau merasa jauh dari Tuhan atau mungkin sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan padahal mungkin sudah ada di sekitarnya kebaikan Tuhan itu. Silakan Pak Agus. Ibu juga. Saya sering berdoa itu tidak meminta ini, tapi berdiam diri, menunggu Tuhan bicara. Terus Tuhan mengingatkan sesuatu, Dan untuk bisa merasakan kebaikan Tuhan itu tidak ada cara lain ketika kita harus mendekat sama Tuhan. Kita harus ngerti hatinya Tuhan. Gak bisa kita ngomong minta berkat Tuhan, tapi hidup kita tidak sesuai dengan aturan Tuhan. Analogikan aja sama kita sama anak kita. Ketika anak kita minta sesuatu dan dia nakal, dikasih tahu tidak nurut, mesti kan kita menjanjikan, ayo baik dulu, makan dulu baru bapak kasih. Kita kan mesti menjanjikan. Ya analogi itu seperti Tuhan sama kita kan, kita anak Tuhan, anak Bapa. Ketika kita minta sesuatu, sementara hidup kita nggak benar, sementara kita nggak dekat sama Tuhan. Coba kalau anak kita, tak buatin teh ya, tak pijitin, tanpa dia minta pun kita berpikir dia butuh apa ya. Anak ini kok baik, anak ini kok lucu, anak ini kok perhatian sama kita. Nah, Tuhan pun begitu, ketika kita dekat, kita membangun relasi yang baik. Tuhan itu akan bisa melakukan itu tanpa kita minta. Tiba-tiba kita ditemukan dengan orang yang pas. Kami banyak ngalamin itu, Indi. Kami banyak ngalamin itu tanpa kita minta. Loh, kok tiba-tiba contoh konyol aja lah. Kami minta truk. Istri saya ngomong, minta sama Tuhan kan nggak ada batasnya, nggak ada aturannya. Tuhan, aku mau truk yang masih muda, umurnya, tahunnya muda, tapi harganya murah. Kan enggak saya bilang minta sama Tuhan itu minta sesuatu yang mustahil, jangan minta yang di luar jangkauan, yang nggak mungkin terjadi. Kami dapat loh, seminggu kemudian kami dapat. Truk ini NIK-nya 2018, tapi pemakaian 2022. Kilometer baru 1.500, saya bisa beli di bawah harga 100 juta. Itu sangat tidak mungkin, meskipun mereknya merek yang lain ya, bukan merek baru. Itu sangat-sangat, ini loh, kalau Tuhan mau kasih itu, kita tidak perlu takut. Asal kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan ini tersudah tua, aku pengen ganti. Cari tapi minta yang muda, yang murah. Itu kan tidak masuk akal tuh. Tapi bagus, murah. Ya, Bu. Terinspirasi, jangan minta sesuatu yang bisa kita jangkau ya, Bu. Minta sesuatu yang mustahil. Got it. Yes. Terus biar connect terus sama Tuhan, mungkin buat orang yang lagi jauh, lagi merasa jauh dari Tuhan. Cobalah keluar dari rumah. Lihat sekeliling, lihat alam. Ucap syukurlah dengan apa yang kita lihat itu. Walaupun itu mungkin hembusan angin atau matahari. Nah itu ucap syukurlah dalam hal-hal kayak gitu. Kalau Tuhan nggak ngasihin kepada saya jadi seperti apa? Hal-hal simpel sekeliling kita itu bisa buat kita mengucap syukur, bisa membawa kita dekat sama Tuhan. Orang sulit mengucap syukur itu ketika membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Tapi bandingkanlah hidupmu yang dulu dengan hidupmu yang sekarang.
seberapa jauh Tuhan sudah menolong kita. Ya, selama kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita tidak akan pernah bisa bersatu. Tapi ketika kita membandingkan hidup kita dengan yang dulu aku pernah mengalami yang lebih buruk dari hari ini. Kenapa aku harus takut? Kalau dulu Tuhan tolong, kalau sekarang aku takut, pasti Tuhan akan tolong. Jadi itu yang kita perlu pegang. Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Tapi kalau mau membandingkan hidupmu yang dulu, yang mengalami masalah, yang sudah ditolong Tuhan dan hidupnya yang sekarang, kami bisa baru kita bisa mengucap itu. Wah, ini bold banget ya. Pesan-pesan yang sederhana tapi ternyata mengingatkan kita kembali, Sol ya. Keluar ya. Banyak kebaikan Tuhan yang mungkin terabaikan oleh kita. Angin yang berhembus, matahari yang bersinar. Itu kalau bukan tangan Tuhan juga nggak akan terjadi seperti itu. Lalu jangan membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Supaya kita tidak menanti kebaikan Tuhan mana sih gitu, Soli. Oke, Bu Vita, Pak Agus, terima kasih untuk waktunya yang sudah saya sita beberapa saat. Saya sangat diberkati dan saya percaya Gunsomi semua diberkati dengan obrolan yang berbatas waktu ini. Finally, saya Indi dan juga untuk Good News FM bisa listen for you at 94.9 Good News FM, Good News for the Family.